Presiden marah-marah. UMKM harus tahu. Kamu kan Liga Tama ya? Betul, itu 2019. Langsung kita opening ya. Presiden marah. Kan saya naik ojek di sana. Nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan, enggak. Baru ini kita dikagetkan Presiden murka kembali. Marah-marah pada saat pertemuan dengan para menteri, pimpinan daerah maupun juga para pimpinan BUMN. Ada apa ini? Tetapi yang paling penting, apa implikasinya bagi pelaku usaha nasional, khususnya para UMKM. Dan ini kita akan coba bedah. Tentu yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana merespon ini agar menjadi sesuatu yang baik bagi bergeraknya usaha nasional kita. 2020 di awal pandemi, saya kebetulan juga terlibat menjadi bagian daripada kebijakan program Bangga Buatan Indonesia. Dan secara imperatif 2020 itu diminta, waktu itu masih belum landasan hukum yang pasti, tetapi ditekankan paling tidak 20% dari anggaran pengadaan barang dan jasa di kementerian lembaga itu harus dibelanjakan ke UMKM. Kondisi saat itu memang kita tahu banyak pelaku UMKM yang mengalami ketidakaktifan, usaha-usaha tidak berjalan secara normal, dan banyak sekali PHK juga terjadi. Para pekerja yang di PHK kan mereka masuk dalam kegiatan-kegiatan usaha mikro, usaha kecil. Mereka juga dihadapkan pada persoalan menurunnya jumlah permintaan. Tahun 2021 itu tersedia kurang lebih sekitar 500 triliun pengadaan barang dan jasa yang memang harus dibelanjakan ke UMKM. Di pemerintah daerah, di BUMN juga jumlahnya hampir-hampir jumlah seperti itu, tapi faktanya di akhir 2021 realisasinya masih sangat-sangat rendah. Malah diduga kurang dari 30% dari apa yang seharusnya. Suka tidak suka, maka pemerintah atau APBN dan APBD lah harus menjadi konsumen produk-produk UMKM. Nah, kemarahan ini diingatkan kembali oleh Presiden, dana yang disediakan untuk itu diperbesar kembali dengan harapan belanja untuk UMKM ini betul-betul mampu menghabiskan 40% dari dana yang tersedia. Tentu saja kemurkaan Presiden ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Apa yang harus direspon oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hingga mampu menjual produk-produknya dan APBN dan APBD menjadi sumber penghasilan bagi pelaku UMKM. Ini akan kita bicarakan lebih dalam lagi. Pertanyaan kita mungkin, apa sih penyebabnya rendah serapan APBN, APBD untuk UMKM? Tentu berbagai hal. Ada persoalan birokrasi yang masih menggunakan cara pandang lama, atau ada persoalan-persoalan yang sifatnya administratif. Mungkin juga persoalan komitmen. Di dalam artian komitmen dari pelaksana pengadaan barang yang memang belum berpihak sebagaimana harapan Presiden. Tapi yang paling penting adalah salah satu kendalanya yang amat sangat saya pahami adalah persoalan birokrasi di dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan mudah, jadi pada dasarnya kementerian, lembaga, pemerintah daerah ataupun BUMN diharuskan di dalam pengadaan barang dan jasa itu membeli produk-produk barang maupun jasa yang sudah masuk dalam e-katalog LKPP. Nah, celakanya banyak pelaku ekonomi nasional apalagi di skala UMKM yang belum paham tentang itu. Hingga kadang-kadang mereka memasarkan produknya ke kementerian, ke lembaga
itu hanya bermodalkan proposal atau surat-surat. Yang paling penting adalah bagaimana produk-produk yang ada saat ini itu bisa di-upload di dalam e-katalog yang memang harus diakui jumlahnya saat ini masih sangat rendah. Malah tahun ini di 2022 saya dengar LKPP mentargetkan 1 juta produk masuk LKPP. Jumlah itu masih sangat kecil. Saya selalu berulang kali mengatakan UMKM itu kan ada 63 juta. Kalau satu unit usaha itu mengeluarkan sebut saja 1 produk saja, maka dapat dipastikan ada 64 juta produk. Tapi kan pada dasarnya kadangkala industri rumahan pun tidak memproduksi hanya 1, bisa 2, bisa 3 dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya masih cukup khawatir di 2022 ini serapan tetap masih rendah karena memang memasukkan produk UMKM di e-katalog ini akan semakin rendah atau setidak-tidaknya tidak pernah beranjak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM agar senantiasa produk-produk yang dihasilkan itu dapat diupload di e-katalog. Susah, sekarang sebetulnya mudah, terutama tentu saja bagi Anda-Anda dari kelompok pengusaha milenial. Tinggal di searching saja di situsnya LKPP, di situ sudah sangat jelas bagaimana step-step atau langkah-langkah memasukkan produk Anda bisa tercatat di e-katalog. Jadi rekan muda, ini sebetulnya sebuah peluang yang lain. Tadi saya katakan, produk-produk Anda bisa masukkan sebagai bagian dari informasi yang harus ada di e-katalog. Tapi di satu sisi yang lain, Anda bisa memiliki kesempatan membantu atau bahkan menjadi konsultan pelaku usaha-usaha yang sebut saja belum familiar dengan sistem e-katalog ini. Dan ini menjadi sebuah bisnis baru tentu saja bagi rekan-rekan muda yang memang secara alamiah memiliki kemampuan untuk itu ketimbang sebut sajalah karena 60 juta pelaku UMKM itu yang memiliki pendidikan terus terang saja yang baik masih sangat rendah. Yang mengikuti dan memanfaatkan teknologi informasi masih sangat rendah. Dari 64 juta pelaku usaha dan 63 juta pelaku UMKM, itu baru sekitar 8% saja yang familiar terhadap digital, terhadap sistem informasi. Tentu mereka membutuhkan dukungan, membutuhkan bantuan, membutuhkan mediasi. Ini menjadi aktivitas bisnis yang lain. Dan tentu saja banyak pihak lain yang harus mensupport agar produk-produk UMKM ini bisa secepatnya masuk e-katalog dan secepatnya juga mampu menyerap APBN, APBD untuk pengadaan barang di instansi pemerintah, pusat maupun daerah maupun juga di BUMN. Terima kasih atas kesediaan menyaksikan episode ini. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya hanya di Ruli, Ruang Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.